Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita masuk ke pertemuan yang kelima ya. Nanti setelah ini kita coba prakteknya bagaimana menghubungkan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekarang kita pelajari dulu media transmisi. Secara garis besar di sini ada dua kategori media transmisi, yaitu guide dan unguide. Jadi terpandu dan tidak terpandu. Yaitu kita lihat yang pertama media transmisi yang terpandu di sini maksudnya adalah media yang mampu mentransmisikan besaran-besaran fisik lewat material. Contohnya kabel twist pair, kemudian kabel koaksial dan serat optik. Sedangkan media unguide ini mentransmisikan gelombang elektromagnetik tanpa menggunakan konduktor dari konduktor fisiknya seperti kabel atau serat optik. Contohnya adalah di sini gelombang radio, kemudian infrared. Itu ya. Berarti dari sini bisa kalian simpulkan bahwa unguide itu adalah yang tanpa kabel. Sedangkan yang guide dia pakai kabel ataupun serat optik. Pengelompokan media transmisi di sini dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama kabel atau wire. Di sini ada yang bagian A kita lihat koaksial. Kabel koaksial ini dia memiliki konduktor tembaga tunggal pada pusatnya. Kemudian lapisan plastik di sini menyediakan insulasi antara konduktor pusat dan jalinan metal di sekelilingnya. Jalinan metal di sini memblokir berbagai interferensi elektromagnetik dari luar. Kabel jenis ini juga bisa digunakan untuk antena televisi. Jadi nanti dia seperti ini. Siapa yang pernah bongkar antena TV? Oke. Kalau dia putus, kabelnya satu tunggal. Dia kayak kawat gitu. Itu ya. Ini sensitif ya, gampang kali patah dia kalau bengkok. Ini namanya kabel koaksial. Jenis-jenis kabel koaksial di antaranya ada tik koaksial. Ini dia kabarnya per segmen ada 1640 feet atau sekitar 500 meter. Setiap ujungnya di sini harus diterminasi dengan terminator 50 ohm. Kemudian ada tin koaksial. Kita lihat di sini tin koaksial ini. Panjang kabelnya ada 1000 feet atau sekitar 185 meter per segmennya. Setiap ujungnya di sini diberikan terminator 50 ohm. Kita lihat konektor kabel koaksialnya dia seperti ini. Nih. Ini ya. Jadi seperti apa ya? Kalau di beberapa TV, kalau di TV antena-antena yang dalam ruangan, dia di apa namanya sebelum apa sih adaptor. Nah, waktu mau disambungkan ke adaptornya ini ujungnya, itu ya. Jadi dia bisa mengunci biar kabelnya nggak longgar. Kemudian ada twist pair. Di twist pair ini kita lihat ada unsealed twist pair atau UTP. Maksimal panjangnya 100 meter dengan kecepatan 10 sampai 100 Mbps. Ini dia. Kemudian kita lihat lagi. Kabel ini memiliki 4 macam di dalam jaket pelindungnya. Tiap pasang dipilin atau twist untuk menghindari drop cross tab. Untuk informasinya nanti bisa kalian lihat di sini. Apa sih ansil ansil apa ini twist?
Kemudian yang kedua ada STP atau Seal Twist Pair. Ini dia lebih mahal dari UTP. Kemudian ukurannya panjangnya 100 meter, kecepatannya 10 sampai 100 Mbps. Ini dia contohnya. Jadi nanti kalau ditarik dia seperti ini. Ini udah sering lah bagi beberapa yang pernah. Jadi STP ini adalah kabel UTP dengan tambahan jaket pelindung dengan tujuan di sini agar kabelnya lebih tahan terhadap interferensi elektromagnetik dari luar. Tapi tadi dibilang di sini harganya lebih mahal. Kita lihat di sini ada beberapa susunan koneksi ya antara NIC dengan hub switch. Di sini kita lihat dia sebelum dipasangkan ke konektornya diurutkan dulu kabelnya ya kan. Yang mana di sini ada strike, kemudian ada through. Mungkin dari kalian beberapa udah ada yang paham. Ini dia urutannya, bisa kita lihat di gambar. eh, Mungkin kekecilan ya. Besarin nampak kan? Ini dia. Ini dia pinnya kita lihat untuk strike through. Ada putih orange orange, ya kan? Putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat coklat. Sama ya, di sini juga sama. Itu yang strike. Jadi yang strike kedua ujungnya sama. Sedangkan yang cross dia beda ya. Yang cross ukuran kabelnya ini untuk urutannya putih orange orange, putih hijau biru, putih biru hijau, kemudian putih coklat coklat. Sedangkan yang ini terbalik dia untuk yang cross. Dia dimulai dari putih putih hijau. Jadi ini ada di tandanya dari satu ke ketiga. Ketiga di sini apa? Green, green white, putih hijau putih hijau hijau, kemudian putih orange biru, kemudian putih biru orange, baru putih coklat coklat. Itu ya untuk urutan kabel strike dan cross. Hati-hati, siapa yang mau coba IT ini biasanya diuji ya. Iseng-iseng nanti bosnya nanya. Kemudian fiber optik. Fiber optik ini memiliki harga yang jauh lebih mahal, tetapi cukup tahan terhadap interferensi elektromagnetik. Kemudian dia mampu beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dan kapasitas data yang besar. Jadi tiga jenis konektor yang umum digunakan di dalam fiber optik di sini ada SC, ada ST, dan ada MTRJ. Jadi si fiber optik ini mempunyai kelebihan. Ini dia untuk kabel konektornya tadi ada tiga ya, satu, dua, tiga. Sedangkan pada yang biasa tadi dia seperti ini aja konektornya. Jadi kelebihan si fiber optik ini kenapa dia dipakai sekarang dibandingkan yang dulu? Dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Jadi kalau kita tarik kabel dari sini ke Pekanbaru, udah, kemudian kita kasih cahaya, nggak nyampe sehitungan 1 detik, sudah sampai cahayanya di ujung kabel yang di Pekanbaru tadi. Dia cepat. Tuh, makanya kenapa kalian sekarang pakai internet lancar. Mungkin kalau ada yang satu umuran sama saya masih ngerasakan kecepatan internet itu lambat. Saya dulu buka Facebook, wah lambat kali. Apalagi klik foto. Itu klik foto nampaknya sikit-sikit. Jadi nampak satu foto itu mau sampai 5-10 menit. Itu ya. Makanya zaman kalian udah enak. Nanti boleh kalian pelajari apa-apa aja yang menjadi lapisan-lapisan di dalam
fiber optik ini ada beberapa lapisan ya. Ini kabel lapisan luar, lapisan tengah, kemudian ada lapisan pelindungnya, kemudian ini baru fiber optiknya. Jadi lapisan tersebut dinamakan jaket ya. Jaket insulasi luar terbuat dari teflon atau PVC. Kevlar fiber di sini berfungsi untuk menguatkan kabel dan mengamankan dari patahan. Yang mana di sini Kevlar fiber. Nah, ini berarti pelindung yang kedua dapat dari kabel luar, dari pelindung luarnya. Itu si Kevlar. Kemudian pelindung plastik. Ini dia. Berarti pelindung yang ketiga dapat dari luar. Jadi pelindung plastik tadi digunakan di sini untuk memberi bantalan pada pusat fiber. Jadi pusat intinya di sini terbuat dari fiberglass atau plastik. Keuntungannya kita lihat di sini dari fiber optik sudah pasti cepat, ya. Jadi jaringan di fiber optik ini dia beroperasi pada kecepatan tinggi. Kemudian bandwidth-nya juga mampu membawa paket-paket dalam kapasitas yang sangat besar. Kemudian distance, sinyal-sinyal di sini dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan sinyal perlakuan refresh atau diperkuat. Kemudian resisten. Di sini adalah daya tahan kuat terhadap impas elektromagnetik yang dihasilkan perangkat-perangkat elektronik seperti radio, motor listrik, ataupun kabel-kabel transmisi yang ada di sekitarnya. Ini adalah eh, perbandingan UTP, STP, koaksial, dan fiber optik. Nanti bisa kalian lihat, mulai dari kecepatannya kita lihat, udah jelas ya. Fiber yang lain di sini masih Mbps ya. Mbps ini sudah sampai 100 Gbps ya. Kemudian ada lagi udah sampai million ini. Jadi jauh lebih unggul sih fiber dibandingkan yang STP sama koaksial. Ini kita lihat Ethernet standar di sini mempunyai perbedaan-perbedaan pada 10 base 5 di sini dia kabelnya tipenya koaksial ya kan jangkauannya 500 meter paling jauh. Yang kedua dia di sini 10 base 2 pakai koaksial juga kabelnya. Kemudian dia di sini kita lihat panjangnya 185 meter maksimumnya. Baru yang ketiga di sini dia pakai UTP card, ada 3, ada 3, 4, 5 ya. Kemudian dia di sini sedikit, cuma 100 meter jangkauannya, paling rendah. Ini pada Ethernet, ini pada gigabyte-nya. Oke, sekarang kita masuk yang tanpa kabel. Tadi yang pakai kabel ya. Sekarang yang tanpa kabel. Di tanpa kabel di sini ada infrared. Infrared atau inframerah di sini merupakan salah satu jenis gelombang elektromagnetik yang berbentuk cahaya. Implementasi infrared di sini memerlukan komunikasi, antara lain komunikasi data nirkabel jarak dekat menggunakan IRDA. Selanjutnya komunikasi data yang menggunakan kabel fiber optik. Kemudian free space optical communication, yakni telekomunikasi antara dua titik menggunakan sinar laser. Oke,
Dari sini, infrared ini, apakah kalau saya tanya, apa salah satu contoh yang menggunakan infrared sampai sekarang? Nah, remote TV, bukan TV-nya, remote TV. Kemudian remote AC, banyak ya. Handphone ada, tapi nggak semua handphone. Itu biasanya yang Xiaomi, tapi nggak semua Xiaomi ya. Kemudian radio. Gelombang radio di sini merupakan bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dimana di sini implementasi gelombang radionya untuk keperluan komunikasi. Komunikasi yang diperlukan di sini yaitu komunikasi radio, kemudian komunikasi satelit, komunikasi Bluetooth, kemudian komunikasi WiFi. Komunikasi Bluetooth di sini sampai sekarang teknologinya masih sering digunakan. Yang sering digunakan zaman sekarang di sini adalah speaker ya, speaker, mic, kemudian apa lagi? Eh, Headset tuh. Jadi dia menggunakan eh, Bluetooth. Jadi si Bluetooth ini menggunakan gelombang apa yang dipakai? Yaitu gelombang radio di dalam mentransmisikan datanya. Jangan gelombang elektromagnetik lagi. Gelombang radio. Ini dia. Bluetooth menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data dengan membagi data menjadi beberapa bagian. Itu dia. Kemudian WiFi. WiFi ini adalah standar untuk WLAN yang dibuat oleh Wi-Fi Alliance berdasarkan IEE 802.11. Tujuan dari Wi-Fi ini adalah untuk memungkinkan komunikasi yang terjalin dengan baik pada berbagai perangkat wireless dari beragam pabrik pembuatnya. Nah, jadi apa saja yang terkonek ke Wi-Fi ini bisa komputer, bisa laptop, itu ya, banyak lagi. Kemudian hotspot. Hotspot itu ya seperti terhubung ke jaringan internetnya ya, wireless. Kita lihat di sini hotspot adalah cakupan area satu atau lebih access point, di mana di sini seseorang pada pengguna mobile dapat terhubung ke wireless dan internet di sini melalui access point. Contohnya nanti dapat kalian lihat seperti di kampus, restoran, itu ya banyak lagi. Jadi hotspot ini juga diklasifikasikan. Yang pertama free hotspot. Jadi dia free hotspot ini sudah pasti gratis. Dimanapun kalian menggunakannya tanpa bayar. Cuman ya resikonya lambat. Kemudian komersial, ini dia di mana pengguna yang ingin bergabung dan memanfaatkan ini dia dikenai tarif. Contohnya siapa? Inilah WiFi yang kita pakai. Ini kan dikenakan tarif. Hanya saja yang dikenakan bukan kita, tapi kampusnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanya? Nggak ada? Oke, jadi